Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dikatakan demikian firman-Nya, Bapak Ibu. Namun Maria berdiri di luar kubur itu sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan ia melihat dua malaikat berpakaian putih sedang duduk. Satu di bagian kepala dan satu di bagian kaki. Di tempat mayat Yesus dibaringkan. Dan mereka berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis?" Ia berkata kepada mereka, "Karena mereka mengambil Tuhanku, dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya." Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesus sedang berdiri. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa?" Karena mengira bahwa dia adalah penjaga taman, Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya. Maka aku akan mengambil dia." Yesus berkata, "Maria." Sambil membalikan badan, Maria berkata kepadanya, "Rabi," yang artinya guru. Yesus berkata kepadanya, "Jangan menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku akan terangkat naik kepada Bapakku dan Bapamu, Elohimku dan Elohimmu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, maka maut atau kata lainnya kebinasaan kekal sudah dikalahkan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Di Geraha 1 atau 2 atau hari Jumat yang lalu saya jelaskan tentang perbedaan dari arti kata mati dengan arti kata maut atau binasa kekal. Setiap daripada kita semuanya pasti akan mati, Bapak Ibu. Entah caranya apapun dan bagaimanapun. Saya pasti mati, Bapak Ibu Saudara pasti mati. Tetapi melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, dosa kita diampuni. Hidup kita disucikan. Amin Bapak Ibu. Dan melalui kebangkitannya, kuasa maut, kuasa kebinasaan dikalahkan. Karena saya selalu katakan, setiap dari kita akan mati satu kali saja sebagai orang percaya, sebagai orang yang menyadari di dalam hidupnya ada Yesus. Saya dan saudara akan mati kelak, tetapi cukup satu kali saja. Kalau orang di luar Yesus, dia akan mengalami kematian 2 kali. Mati secara tubuh, mati secara jiwa dan roh. Nah, yang Yesus kalahkan untuk saudara dan saya adalah kematian kekal ini, maut, kebinasaan. Melalui kebangkitannya, kita dipindahkan Bapak Ibu Saudara, dari maut dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Oleh karenanya Rasul Paulus berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan." Kenapa untung? Karena kita akan muka dengan muka melihat Raja kita. Kenapa untung Bapak Ibu Saudara? Kita akan kembali ke tempat kita berasal. Karena Bible mencatat kita bukan berasal dari dunia ini. Kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana. Melalui Yesus kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Dan melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, bukan saja kita diselamatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup saudara dan saya
memiliki jaminan dan pengharapan. Sama-sama katakan dengan saya memiliki jaminan. Hidup saya memiliki pengharapan. Di geraha yang kedua, saya menjabarkan, saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan, bahwa melalui kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita as a believer, sebagai orang percaya, memiliki pengharapan. Pengharapan kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Sama-sama katakan dengan saya, pengharapan saya di dalam Yesus tidak sia-sia. Sama seperti pujian ini Bapak Ibu Saudara, saya suka Bapak Ibu. Kalau nggak salah nih New Power Worship ya. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah. Lanjutkan Bapak Ibu semuanya ya. Dan imanku karena Yesus. Dari banyak hal tentang Yesus, minimal satu aja saudara ingat. Ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan tentang ekonomi, ketika saudara dan saya sedang menghadapi pergumulan dalam keuangan, ketika Bapak Ibu Saudara saya sedang menghadapi pergumulan tentang pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, saudara tidak boleh mundur. Saudara justru harus maju, saya juga harus maju. Karena saudara dan saya memiliki pengharapan yang jelas, memiliki pengharapan yang pasti. Di dalam Yesus tidak ada kata sia-sia. Ya tapi kapan Pak saya ditolong? Indah pada waktunya Tuhan. Air mata kita akan berubah menjadi air mata sukacita dan ucapan syukur. Yesus tidak meninggalkan hidup orang percaya. Setiap dari kita pasti punya problem kehidupan. Setiap dari kita pasti memiliki tantangan. Tetapi percayalah, Yesus adalah pengharapan kita yang pasti. Saya tadi cerita di Geraha 2 bagaimana saya punya seorang kerabat yang tidak lulus, tidak tamat sekolah, tetapi dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi anggota dewan sebanyak 2 periode. Bagaimana itu bisa terjadi? Secara kalkulasi manusia, nggak mungkin. Tapi firman-Nya berkata, harapanku pada Yesus nggak akan sia-sia. Meskipun kita nggak punya kawan jenderal, 1, 2, 3, 4 bintangnya. Meskipun kita nggak punya koneksi raja-raja hebat. Ketika kita berharap kepada Yesus, 1.000 orang boleh ninggalin kita. 10.000 orang boleh hianatin kita. Yesus Tuhan saudara dan saya yang setia akan membuka pintu-pintu berkat yang baru. Akan menyelamatkan kita. Akan menolong kita. Dan terus menggandeng tangan kita sehingga pada akhirnya kita berkata, thank you Jesus, you are my Savior. Amin Bapak Ibu. Bersyukur saudara dan saya memiliki Tuhan seperti Yesus. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Kenapa Yesus dibenci sampai hari ini Bapak Ibu Saudara? Alasannya cuma satu. Meskipun dia pernah mati, tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Makanya kitab yang paling dibakar, paling banyak dibakar di bumi ini adalah kitab suci kita. Pemuka agama yang paling banyak dibunuh adalah kita. Tempat ibadah yang paling banyak dibakar adalah tempat ibadah kita. Kenapa orang sampai benci segitunya sama Yesus? Kalau memang dia sudah mati, gelarnya almarhum, kenapa kita harus benci almarhum? Betul Bapak Ibu? Rasio kita sebagai akal manusia yang sehat. Kalau orang sudah mati, ngapain kita harus benci orang mati? Amin? Betul gak Bapak Ibu? Cara logika berpikir sederhananya seperti itu. Kenapa Yesus dibenci? Kenapa Yesus dibenci terus menerus? Karena Yesus memang pernah mati. Tetapi dia bangkit. Dan dia tidak mati-mati lagi. Sampai hari ini dan selamanya. Makanya saudara, kalau saudara dibenci orang, saudara difitnah orang, saudara dihianati orang, ingat saja,
Aku punya harapan dalam Yesus. Hari ini kalau ada saudara yang sedang sakit, ingat saja, harapanku tertuju kepada Yesus. Bukan kepada pendeta-pendeta mujizat. Bukan kepada acara KKR kesembuhan. I have faith in Christ. Amin Bapak Ibu. Aku punya pengharapan sama Yesus. Kalau Sarah saja yang mandul, Tuhan bukakan kandungannya. Kalau Elizabeth saja yang mandul, Tuhan bukakan kandungannya. Aku Tuhan, yang sudah Tuhan berkati dalam pernikahan suci. Aku punya pengharapan. Tahun ini aku pasti memiliki anak. Tahun ini aku pasti hamil. Dan aku akan menjadi ibu. Suamiku akan menjadi ayah. Amin ibu-ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apa saja yang Yesus ucapkan dan perkatakan, itu akan terjadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Simon, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain. Dengarkan ya. Anak manusia akan diserahkan kepada tangan orang. Bukan Yahudi. Dia akan dicerca, dia akan diludahi, dia akan dipukuli, dia akan dicambuki. Dan dia akan dibunuh di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga, dia akan bangkit. Dan praise the Lord, saudara. Saudara dan saya punya Tuhan. Bukan Tuhan pendusta. Dia tepati janjinya. Dia genapi ucapannya. Dia bangkit untuk memberikan pengharapan. Bagi saudara, bagi saya, bagi gereja ini, bagi kita semua. Tepuk tangan bagi Yesus. Melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, maka Yesus sudah memberikan jaminan bagi kehidupan kita. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dijamin Yesus. Nah, apa jaminan Yesus yang Yesus berikan melalui kebangkitannya? Roma pasal 8. You are the God that healeth thee. Roma 8 ayat 34 dikatakan demikian. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim. Dan juga bersyafaat bagi kita. Jaminan yang Yesus berikan melalui kebangkitannya Bapak Ibu bagi saudara dan saya. Dia mengambil posisi sebagai pensyafaat atau pembela bagi hidup kita. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan kanan di dada seperti ini. Saya memiliki pembela. Namanya Yesus. Hidup saya dibela Yesus. Dengan iman semuanya. Hidup saya dibela Yesus. Amin. Meskipun kita tidak punya pengacara yang top, Pak, Bu. Yesus itu udah lebih dari cukup. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang mengalami gugatan perceraian atau gugatan-gugatan yang lainnya, ingat. Meskipun musuh kita yang memusuhin kita, punya orang-orang hebat, punya pengacara top, kita gak punya apa-apa, Pak. Bapak Ibu Saudara cukup tutup mata, lipat tangan, doa bilang gini sama Tuhan. Dalam anugerah-Mu Tuhan, aku percaya melalui kebangkitan-Mu, Engkau menjadi pensyafaat bagi hidupku. Artinya Engkau menjadi pembela atas hidupku. Orang boleh hianati saya, orang boleh fitnah saya, orang boleh rendahin hidup saya, orang boleh remehkan hidup saya, orang boleh gak nganggap hidup saya. Melalui kebangkitan Yesus Engkau berjanji, Engkau menjadi pembela hidupku. Kalau Yesus yang bela, satu makhluk pun gak ada yang bisa lawan. Firman Tuhan berkata begini, jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Nah, kita yang sudah di dalam anugerah, bukan hanya sekedar jika Tuhan di pihak kita, Yesus sudah ada di dalam kita.
Sekali lagi, Yesus sudah ada di dalam kita. Yesus ada di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Yesus memberikan garansi, aku ada di dalammu. Lewat kematian, lewat kebangkitanku, aku tinggal di dalammu. Dan rohku berdiam di dalam tubuhmu. Artinya saudara, Yesus tidak akan tinggal diam ketika saudara sedang menghadapi pergumulan. Pak, COVID kapan kelar, Pak? Jangan tanya COVID kapan kelar. Sadari saja, Yesus di dalamku. Yang ada di dalamku, yang akan menolongku, yang akan memeliharaku, yang akan membela hidupku, yang akan mencukupkan segala keperluanku, dan yang terus memberikan aku setiap hari anugerahnya tanpa batas. Tepuk tangan bagi Yesus, Bapak Ibu. Yesus memberikan jaminan bagi hidup kita. Yesus menjadi pembela hidup kita. Saudara, kalau kita angkat tangan sama Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Ketika kita menghadapi pergumulan, problematika kehidupan ini, kalau kita berusaha untuk turun tangan, sok jago, sok-sokan, ngerasa hebat, ngerasa punya teman orang-orang berkuasa. Saudara, kita akan lihat tembok tembaga dan palang-palang besi. Tetapi kalau kita menyadari, Tuhan, aku ada hanya karena kasih-Mu Tuhan. Kantor ini ada, bisnis ini ada, gereja ini ada hanya karena kasih-Mu. Gembalakanlah aku Tuhan. Gembalakanlah hidupku. Pimpin langkahku. Dan aku percaya, kalau Tuhan yang besertaku, alam maut pun tidak berkuasa untuk menghancurkannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya bilang sama Pastor Elisa, saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk berdoa bagi istri-istri, tentunya yang sudah bersuami ya. Istri-istri sah yang sudah bersuami, yang sudah dinikahi secara sah, yang sudah bersuami, yang rindu punya anak. Atau mereka yang pernah mengalami kehamilan tetapi karena satu dan lain hal mengalami keguguran. Sehingga dia harus kehilangan bayinya. Saya hari ini ingin berdoa. Nggak lama dari peristiwa kebangkitan ini yang kita kenang. Ibu-ibu yang rindu punya anak akan segera hamil. Cowok-cowok gak usah jawab amin. Sekarang nih ada banyak cowok-cowok, ibu-ibu akan hamil. Amin Pak, puji Tuhan. Dia cowok tapi raganya ke wanita-wanitaan. Nah, sekarang masih ada 2 menit. Saya mau doa untuk wanita-wanita tersebut. Yang benar-benar Tuhan, aku pengen rumah tanggaku punya anak. Yang malu gak dapat, yang haus dapat. Barang siapa haus aku kasih minum. 1, 2, 3 bangkit berdiri. Gak usah lihat kanan kiri. Yang mau punya anak aja. Biasanya kalau di diri satu, diri semua tuh. Nunggu dulu siapa dulu yang diri gitu. Oke ya, saya gak akan doain setelah nanti ibadah selesai. Pastor, tadi saya malu. Enggak, saya gak akan doain. Oh gak ada anugerah kok. Gak ada anugerah dong, bukan gak ada anugerah. Saya percaya Tuhan bergerak berdasarkan momentum. Sekali lagi saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yang pernah keguguran bangkit berdiri yang ingin punya anak. Yang pingin punya anak. Atau ingin nambah. Yang lagi program ingin punya anak. Bangkit diri. Semuanya berdoa. Tutup mata. Jemaat-jemaat juga semuanya berdoa. Yang sudah bangkit berdiri angkat tangannya 2-2. Tinggi-tinggi. Ataupun kalau Bapak Ibu Saudara punya saudara, kakak atau adik atau sepupu yang ingin hamil, tapi dia gak datang ibadah. Bayangin aja wajahnya. Atau ipar atau cici atau
keluarga kokoh yang istrinya sulit hamil, bayangin aja wajahnya. Iman saudara yang akan memberkati orang itu. Oh Ramasyana Masyana. Tuhan Yesus, melalui ibadah kebangkitan-Mu, aku berdoa buat setiap wanita yang berdiri, yang rindu punya anak. Kalau ada yang divonis mandul oleh medis, aku hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Mulai hari ini, dalam kandungan mereka akan ada keturunan, akan memiliki anak, baik yang di balkon ataupun yang di bawah. Dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan mulai jamah kandungan mereka satu persatu. Berikan kesuburan bukan hanya kepada wanita-wanita yang berdiri ini, tetapi juga bagi suami-suaminya. Khusus aku berdoa buat mereka yang pernah hamil namun mengalami keguguran. Aku hancurkan rasa trauma dalam hidup mereka. Aku hancurkan spirit keguguran dalam nama Yesus. Mulai hari ini, ketika Engkau memberikan anak dalam kandungan mereka, itu tidak akan mengalami keguguran. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Aku lepas di bumi terlepas di sorga. Aku lepaskan kuasa-Mu Tuhan. Mereka yang berdiri sepanjang tahun ini, tidak lama Tuhan waktunya, mereka akan hamil. In Jesus name. Semua bangkit berdiri Bapak Ibu.